Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ajah. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari resep membuat coto Makassar. Untuk step-stepnya sebagai berikut. Tahap yang pertama, pada bumbu pertama kita akan mempersiapkan 6 macam bumbu. Yang pertama yaitu 2 sendok teh jintan, 2 sendok makan ketumbar, 13 biji kemiri, 2 ruas kayu manis, 2 sendok teh merica, dan 3 buah biji pala. Selanjutnya, ke semua bahan tersebut kita sangrai dengan perlahan. Kita aduk terus-menerus agar tidak gosong. Ke semua bahan ini disangrai selama sekitar 5 menit. Kita sangrai hingga mengeluarkan bau yang harum dari semua bumbu-bumbu yang disangrai. Api yang digunakan untuk mengsangrai yaitu api dengan ukuran sedang. Setelah disangrai, bumbu-bumbu yang tadi kita akan haluskan dengan cara diulek. Tapi terlebih dahulu bagian kayu manisnya kita pisahkan. Kayu manisnya nggak kita ulek dulu ya. Tapi berhubung nguleknya kayaknya akan lama dan memakan waktu, jadi saya memutuskan untuk blender aja semuanya bumbu-bumbu tadi kecuali yang kayu manis. Nah, ini dia hasil dari bumbu yang telah dihaluskan. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Adapun bumbu yang diperlukan yaitu ada 4 jenis di tahap kedua ini. Adapun bumbu yang dibutuhkan yaitu 4 ruas batang serai yang ukurannya agak besar, 10 buah bawang merah yang ukuran juga agak besar, 2 ruas jahe yang ukuran juga agak besar, dan 1 siung bawang putih. Ke semua bahan tadi diiris kecil-kecil lalu kita tumis di api yang sedang. Kita tumis semua bumbu yang telah dipotong tadi hingga layu. Sambil kita aduk sekali-kali ya. Kita numisnya sampai layu aja, nggak perlu hingga kuning atau kering, cukup sampai layu. Nah, ini penampakan bumbu yang telah ditumis dan telah layu, warnanya lebih kelihatan glowing istilahnya. Warnanya sudah cantik sekali, saatnya kita angkat lalu kita dinginkan. Nah, setelah dingin, selanjutnya kita blender semua bumbu ini. Nah, setelah halus semua bumbu-bumbu tadi yang kita blender, selanjutnya kita tumis. Masukkan terlebih dahulu minyak goreng. Pada saat menumis ini kita gabungkan dengan bumbu yang pada tahap pertama, bumbu kering-kering itu. Kita tambahkan juga 5 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Selanjutnya kita tumis dengan api yang sedang. Ini dia penampakan dari bumbu yang ditumis selama beberapa menit. Ini udah sekitaran hampir 10 menit dan wanginya harum sekali. Next kita masuk ke tahap ketiga. Ini dia bumbu utama dalam pembuatan coto Makassar yang harus sekali ada, yaitu kacang goreng. Nah, di sini saya memakai kacang goreng kurang lebih sekitar 500 gram. Kita
kita haluskan terlebih dahulu menggunakan blender biar lebih cepat. Ini dia kacang yang telah dihaluskan tadi dengan menggunakan blender. Sangat halus. Yang sisa-sisa di blender itu nanti tetap diambil ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat. Saya sediakan 1,5 kilo daging sapi yang masih segar. Seperti ini. Lalu saya sediakan juga air cucian beras yang ketiga dan kedua, sekitar kurang lebih 2 liter. Lalu kita panaskan, kita hidupkan kompor, kita masukkan semua daging yang 1,5 kg tadi ke dalam air cucian beras. Jangan lupa juga kita masukkan 3 lembar daun salam dan 1 ruas jahe. Kita didihkan hingga selama 7 menit, dan ini akan muncul buih-buih dari hasil perebusan daging. Untuk saya pribadi, saya lebih suka untuk membuang buih-buih ini, tapi ada beberapa orang juga yang suka langsung mengaduknya. Itu semua tergantung selera pribadi. Adapun proses perebusan yang saya lakukan yaitu saya didihkan pertama selama 7 menit. Setelah itu saya matikan dan tutup selama 30 menit. Setelah itu saya didihkan kembali selama 10 menit bersama semua dagingnya. Setelah dididihkan selama 10 menit dengan tahap ketiga perebusan, dagingnya saya angkat. Lalu bumbu-bumbu pada tahap pertama dan kedua yang telah ditumis, serta kacang goreng yang telah dihaluskan, saya akan mencampur ke dalam kuah daging. Semua bumbu-bumbu tersebut yang telah dihaluskan kita masukkan bersama kuah daging dan kita didihkan. Setelah kita masukkan semua perbumbuan, tunggu hingga mendidih. Nah, ini telah mendidih dan baunya alhamdulillah harum sekali. Jangan lupa juga kita memasukkan yaitu garam setengah sendok dan 2 bungkus masako rasa daging sebagai penyedapnya. Untuk yang nggak suka masako bisa pakai roiko ataupun jenis penyedap yang lainnya. Itu sesuai selera. Alhamdulillah proses pembuatan coto Makassar telah selesai. Nah, ini dia penampakan hasil coto Makassar kita pada hari ini. Kuahnya super gurih dan daging yang sebelumnya kita angkat itu kita potong-potong lalu masukkan, ditambahkan dengan daun bawang dan juga bawang goreng. Buat teman-teman jangan lupa recook resep dari saya, insya Allah akan mudah dimengerti. Dan ketika kalian recook jangan lupa tag saya di Instagram @aifasnining. Bye.